Karena malaikat maut dipukul sama pria ini, malaikat mautnya menghilang dan dunia langsung jadi chaos. Orang ditembak ratusan kali masih bisa nelpon istrinya karena nggak ada malaikat maut yang ngambil nyawanya. Orang udah niat koit, malah nggak bisa koit-koit. Pria ini nyesel banget. Dia buang jasad malaikat maut ke tong sampah, tapi tergoda buat nyobain jubahnya yang keren. Tiba-tiba tangan si pria berubah jadi tulang. Terus muncul sabit, dia jadi malaikat maut baru. Awalnya semua bangga, anaknya juga dia manjain. Bahkan anak ceweknya nulis karangan, "Ayahku sang maut." Tapi kekuasaan bikin si pria ketagihan. Sampai suatu hari dia lihat istrinya sendiri ada di daftar yang nyawanya mau diambil. Demi prinsip dia tetap lakuin tugasnya. Nyawa istrinya dia ambil. Tapi abis itu dia ngamuk, naik gunung, minta ke Tuhan buat dicabut jabatannya. Tuhan nurutin. Si pria balik jadi orang biasa. Tapi ternyata istrinya belum benar-benar mati. Nah, karena udah bohong, si pria kabur duluan pakai motor. Dan akhirnya keluarganya selamat deh. Istrinya nggak jadi tiada. Pria yang punya keledai sakti ini disuruh ngerjain misi nyari burung api paling berbahaya di padang pasir. Katanya, kalau dia berhasil, bakal dikasih jabatan. Berbekal kecerdikan keledainya, mereka jebak burung api itu pakai jamur hutan yang dikasih obat tidur. Tapi burung api itu keburu sadar dan ngamuk, bakar seluruh oasis. Di detik terakhir, si pria lempar satu biji jamur terakhir. Burung api tumbang dan dilempar ke danau. Besoknya, burung api kehilangan kekuatan. Tapi karena kasihan, si pria malah ngelepasin dia. Sebagai balas budi, burung api itu kasih satu bulunya buat bukti ke raja. Pas balik, raja nggak percaya karena bulunya udah pudar. Si pria langsung mau dipenggal, tapi bulu itu tiba-tiba bersinar dan burung api muncul dari langit, bikin seluruh kota gempar. Rakyat anggap si pria pahlawan dan raja akhirnya ngasih dia jabatan. Pria ini latihan bela diri habis-habisan demi persiapan buat masuk penjara karena dulu dia tukang tipu jual rumah jelek ke orang tua kesepian. Begitu masuk penjara, dia langsung unjuk gigi, ngelawan preman-preman, kalahin semuanya. Dari situ dia jadi raja baru di penjara. Semua orang hormat, tapi dia juga mulai sadar kekerasan gak akan bikin tempat itu berubah. Akhirnya dia ngajak semua tahanan buat hidup damai. Kalau ada yang ribut, disuruh joget. Penjara jadi penuh tawa dan damai, kayak rumah sendiri. Tapi itu bikin si kepala penjara marah karena dia pengen bikin kerusuhan biar bisa ubah penjara jadi hotel mewah. Cowok ini sempat tergoda ikut rencana busuk itu, tapi di detik terakhir dia ingat semua momen indah bareng teman-teman barunya. Dia lawan kepala penjara, nyaris dibunuh, tapi guru bela dirinya datang nolongin. 3 tahun berlalu, dia bebas. Semua orang sedih dia pergi. Bahkan ada yang tato mukanya di badan. Seorang bocil cowok digigit semut aneh di leher. Nggak mati tuh semut, tapi bocil ini langsung pingsan. Pas bangun, badannya rasa nggak enak. Malamnya, dia kalap makan isi kulkas, terutama permen. Besok paginya, tangannya nempel sama susu kotak. Nggak bisa dilepas. Ternyata cuma dia doang yang nggak bisa. Ayahnya gampang lepasin. Dia mulai sadar, gigitan semut itu bikin dia punya kekuatan aneh. Di sekolah, dia nyoba buka pintu kelas. Langsung copot. Tapi pas latihan bela diri, dia malah dibanting sama guru. Kesel, dia bales. Sekali pukul, gurunya mental jauh. Seorang temennya yang kutu buku ngajak dia uji coba kekuatan. Ketahuan dia punya gigi kuat, hidung tajam banget, tapi sayangnya nggak bisa terbang. Pas lagi di toilet sekolah nemu kekuatan baru. Semangat, dia mulai ngebayangin jadi pahlawan. Si kutu buku bikinin dia kostum dan mereka langsung ngeburu penjahat di parkiran. Penjahat ngira dia cuma anak iseng, tapi pas lihat bocil ini manjat tembok, si penjahat langsung kaget dan ketangkep. Ternyata kekuatannya muncul gara-gara makan permen. Jadi dibuatlah sabuk isi permen buat jaga-jaga. Media mulai heboh, si bocil cowok pun dapat banyak penggemar, termasuk cewek idamannya. Pria ini dapat misi rahasia, masuk toilet, buka kloset, ternyata ada ruangan tersembunyi. Di sana, bos nyuruh dia bunuh wartawan yang tahu soal limbah nuklir. Besok malam, si pria siap nembak dari gedung seberang pas target lagi pesta rooftop. Tapi belum sempat nembak, tiba-tiba ada wanita misterius yang juga ngincar target. Mereka adu tembak. Karena panik, si pria tembak wig si wanita dan ternyata itu istrinya sendiri. Pulang ke rumah, mereka langsung panas. Istrinya udah nyiapin golok nih. Mereka ribut, terus berantem fisik sampai rumah acak-acakan. Bahkan bapaknya ikutan kena peluru nyasar. Si pria pengen damai, tapi istrinya nolak, katanya bayarannya lebih gede. Mereka lanjut duel sampai anak-anak kebangun. Demi anak, mereka sempat pura-pura akur, tapi abis itu lanjut lagi. Kali ini pakai panah. Pas lagi ribut, polisi masuk, bukannya bantu. Polisinya malah minta uang tutup mulut, langsung ditembak juga. Akhirnya, mereka malah makin cinta. Tiduran bareng di sebelah mayat, kayak nggak ada apa-apa. Aneh sih, tapi ya cinta.
Ada seorang nenek nemu guci tembaga pas lagi cuci kaki di sungai. Dia coba isi dengan kue. Kuenya jadi banyak. Dia kaget, tapi dia bisa jual kue itu dengan banyak. Terus dia coba masukin uang. Uangnya malah makin banyak juga. Sayangnya karena uang yang digandakan punya nomor seri yang sama, dia malah dituduh pemalsuan dan akhirnya dipenjara seumur hidup. Guci itu dia kubur di dekat kandang sapi yang galak banget tanpa ada yang tahu. Seorang petani tua lagi gali tanah dan nemu guci tembaga yang kelihatan reot. Dia kira itu cuma tempat cuci kaki, jadi dia bersihin dan dipakai buat naruh susu. Tiba-tiba susunya ngalir terus tanpa habis. Dia senang banget, merasa nemu harta karun. Berkat guci ajaib ini, dia jadi orang kaya di desanya. Tapi kekayaan bikin dia diincar dua pencuri. Pas malam-malam, ada pencuri mau nyolong guci itu. Petani ini panik, langsung bawa gucinya sambil dikejar pencuri itu. Gucinya jatuh ke sungai. Hilang dah sumber kekayaannya. Pria ini beli hamak dari pedagang, katanya sih empuk, tapi serem. Namanya juga orang capek, pria ini cuma dengar bagian empuk doang. Pas cobain, hamaknya malah muter cepet banget dan malah keluar kloningan dia sendiri. Kembarannya ini mirip banget, cuma agak bego dan gak punya pusar. Awalnya si pria senang, bisa suruh-suruh kloningannya gantiin kerjaan. Tapi kloningan pertama malah kesentrum pas ganti lampu dan koit. Nah, karena mayatnya berat, si pria bikin kloningan lagi buat bantu bang mayat ke rumah tetangga. Dan karena makin enak hidupnya, dia bikin 3 kloningan lagi buat nemenin istri, ayah, sama anak-anaknya. Ular-ular ini berevolusi jadi makhluk ganas yang bisa ngelacak panas tubuh dan langsung nyeruduk korbannya. Sekelompok orang ini hampir tewas. Mereka kabur ke toilet portable tapi jelas gak aman. Akhirnya mereka bikin senjata dari barang seadanya. Satu orang jebak monster ke gudang, siram bensin dan bakar sampai gosong. Malamnya mereka bikin panah pakai pipa dan alkohol. Satu monster kena, tapi satu lagi nyeruduk dari atap. Temannya ngulur waktu dan mereka berhasil jebak satu lagi. Tinggal 2. Tiba-tiba muncul monster yang lebih cerdas. Si pria pasang bom di badannya, terus tusuk ke monster itu. Meledak, beres. Tiba-tiba ular raksasa muncul. Ternyata dia tertarik sama jam tangan pria ini. Si pria nyaris diseret, tapi temennya lempar jam tangan itu ke monster terakhir dan si ular raksasa langsung nyambar nelan monster itu sekalian. Semua selamat. Ular raksasa malah jadi peliharaan si pria. Main bareng pakai mobil mainan yang dipasangin jam. Lucu tapi ngeri. Di rumah ini suara dari loteng selalu bikin merinding, tapi ternyata itu bukan suara tikus. Dulu ada bayi kembar siam, demi pisahin mereka, dokter langsung belah paksa. Si adik tumbuh normal, tapi kakaknya dianggap berbahaya dan dikurung diam-diam di loteng. Anak-anak di rumah gak ada yang tahu, sampai mereka curiga karena ayah selalu bawa ember isi ikan asin ke loteng tiap habis makan. Pas mereka naik, muncul sosok hitam yang nyeremin banget. Mereka kabur dan akhirnya orang tuanya ngaku, katanya si kakak pernah gigit adiknya sampai luka, makanya dikurung karena dianggap iblis. Tapi saat si adik ditinggal sendirian di rumah, si kakak muncul. Dia cuma pengen dijahit lagi sama adiknya, pengen balik jadi satu karena merasa dibedain. Untung dokter datang tepat waktu, tapi pas luka si kakak dilihat, ternyata semuanya kebalik. Selama ini si kakak yang dikurung justru adik yang baik, dan si adik yang tumbuh normal ternyata kakak yang jahat. Akhirnya si kakak hidup tenang dan si adik yang jahat gantian dikurung di loteng. Ini keren banget, pria ini punya kemampuan bisa melayang dan terbang. Suatu hari, dia nonton acara orang-orang punya kemampuan khusus. Dia tertarik, ikut audisi. Dia tampil, terbang, langsung terkenal. Jadi artis besar, punya rumah mewah, duitnya ngalir terus. Tapi hidupnya palsu semua, diatur agensi. Akhirnya si pria muak, pas tampil lagi, dia pakai baju malaikat. Tapi teriak kalau dia bukan malaikat. Acara dihentikan, agensinya rugi besar. Dia paksa minta bebas kontrak, bahkan pura-pura mati, biar bisa ngilang. Tahun berlalu, dia kerja jadi resepsionis hotel. Tiba-tiba ada yang manggil nama cewek yang pernah dia taksir. Mereka jadinya reunian. Nikah, terus punya anak. Buat nafkahin keluarga, si pria kerja bersihin kaca gedung tinggi. Nggak nyelamatin dunia sih, tapi dia bahagia, bisa hidup jujur dan sederhana. Itu yang dia cari dari dulu. Bocil cowok ini digigit semut aneh di leher. Tiba-tiba dapat kekuatan super. Temannya yang kutu buku ngajak uji coba. Ternyata giginya kuat, penciumannya tajam, tapi nggak bisa terbang. Mereka mulai nekat buru penjahat. Ketangkap satu di parkiran, langsung viral. Bocil ini jadi idola, termasuk buat cewek cantik yang dia taksir. Tapi cewek itu diculik pria gendut misterius. Kakaknya minta tolong, dan si bocil langsung lacak lewat kalungnya yang jatuh. Sampailah ke lab tua. Di situ dia nemu tempat eksperimen gen hewan, tapi malah masuk perangkap. Si gendut muncul. Ternyata dia mantan ilmuwan gagal yang berubah jadi monster haus darah. Polisi sempat datang, tapi si gendut kabur. Bocil ini down, ngerasa gagal. Tapi pas sekolah diserang dan si kutu buku diculik, dia bangkit lagi. Pakai strategi dan bantuan sahabatnya, akhirnya si monster berhasil dikalahkan. Endingnya si bocil makin percaya diri, nolak cewek cantik, dan milih fokus jadi pahlawan beneran.
Malaikat maut ini tugasin buat ngambil nyawa anak di rumah ini. Tapi baru aja ngetuk pintu, si malaikat maut langsung ditolak mentah-mentah sama ayahnya si bocil. Si malaikat maut nggak terima, langsung dobrak masuk dan mau jemput anaknya pria itu. Si bocil malah lari keliling rumah sambil dikejar-kejar sampai si malaikat maut jatuh kepleset kursi dan ngamuk. Dia lempar sabitnya, si bocil ketancap ke dinding. Pas udah mau dicabut nyawanya, ayahnya datang dan hajar si malaikat maut pakai bola bowling. Ajaibnya, malaikat maut malah hilang dan nyawa si bocil nggak jadi diambil deh. Dua cewek penipu ini nyamar jadi dokter hewan buat cari guci ajaib yang bisa gandain barang. Katanya dikubur di kandang sapi, tapi sapinya galak, hampir nyeruduk mereka. Untung pemilik peternakan datang. Sayangnya, itu orang yang dulu pernah mereka tipu. Mereka kabur, nyolong mobil, dan rekrut gelandangan buat gali kandang malam-malam. Guci ketemu, tapi ada yang masukin ular berbisa. Situasi kacau. Peternak makin curiga. Saat mereka pegang guci, mobil mereka ditabrak. Untungnya ada yang masukin pistol ke guci, dan pistolnya terus muncul. Meski pelurunya cuma 2, tapi nggak habis-habis. Mereka bisa kabur pakai pistol itu. Pas dikejar, gucinya kebalik. Sihirnya langsung hilang. Mana mobil juga nyangkut di lumpur. Tapi cewek ini tetap nekat, lawan musuh pakai kayu dan menang. Akhirnya dia kabur lewat sungai sambil bawa guci. Tapi kali ini dia nggak egois. Guci itu dia pakai buat bantu orang, kasih laptop ke anak sekolah, kalung ke pasangan, dan benih ke petani. Negara tempat dia tinggal sekarang jadi super makmur, ngalahin negara adidaya.